Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadiratnya dengan mengucap syukur. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Kau selalu, Kau selalu yang terindah. Kau selalu, Kau selalu yang terindah, Tuhan Yesus, Kau terindah. Renungan firman pada pagi hari ini dari Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai 21 tentang korban syukur. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu
menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkannya sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jika persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur, itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk tiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan persembahan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus, berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Amin. Berbicara tentang bersyukur. Tidak jarang rasa syukur kita hanya dilandaskan pada jawaban doa atau jalan keluar yang Tuhan beri atas pergumulan hidup kita. Pertanyaan bagi kita semua, apa wujud nyata dari ucapan syukur yang ditampilkan dalam Alkitab dan kaitannya dengan tindakan penyembahan? Apa wujud nyata? Hanya ucapan bibir, nyanyian pujian? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan berfirman melalui Musa agar umat Tuhan mempersembahkan syukur sebagai korban. Setiap korban yang dipersembahkan harus ada persembahan syukurnya. Melalui nats ini Tuhan mengkonfirmasi niatnya untuk menggenapi janji. Janji untuk membawa Israel masuk tanah perjanjian. Janji memberikan tanah. 2 kali Tuhan menyebutkan janji untuk memberikan tanah Kanaan itu.
di ayat 2 dan di ayat 18. Di ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Diulang lagi di ayat 18. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa. Bila janji itu digenapi, umat Israel diperintahkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Mengapa? Karena bukan karena kehebatan mereka bisa sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan, melainkan disebabkan oleh kebaikan Tuhan. Rasa syukur adalah respon umat yang rindu menyembah Tuhan. Di sini rasa syukur diwajibkan mereka memberikan yang terbaik dari diri atau rumah tangganya. Apakah itu dalam bentuk tepung, minyak, anggur, menyertai persembahan sapi, lembu, kambing, dan domba jantan yang terbaik. Semua hasil bumi itu menjadi persembahan syukur yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Inilah ekspresi dan respon rasa syukur yang sejati. Ada yang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, melalui perintah itu Allah melatih umat Tuhan untuk menyatakan syukur dalam wujud yang konkret yang terbaik. Bukan hanya sekedar ucapan bibir atau nyanyian. Tuhan sama sekali tidak menginginkan bayaran. Yang menghendaki agar melalui persembahan ini umat menjalin relasi dengan dirinya dengan sikap rendah hati. Sikap yang rendah hati dan tulus inilah yang disebut penyembahan sejati. Bapak Ibu, jika kita sungguh-sungguh menghargai kebaikan dan kesetiaan Tuhan, anugerah-anugerahnya, kita perlu terus memeriksa kedisiplinan kita dalam hal bersyukur yang dinyatakan dalam bentuk korban. Sehingga ucapan syukur kita bukan hanya dalam tahap klise, ucapan syukur kata-kata dan pujian saja, tetapi menjadi syukur yang terwujud. Biarlah ucapan syukur kita mengeluarkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita, tanpa membuat kita merasa berjasa kepada Tuhan. Melalui korban syukur kita inilah orang percaya menyatakan syukur dengan semestinya, mengasihi dan menghormati Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru pagi hari ini. Oleh kasih dan anugerah-Mu kami bangun dalam keadaan sehat ini, anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah kebenaran firman yang pagi ini Engkau sampaikan menolong kami menyatakan syukur itu dengan memberikan hidup kami sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memerintahkan kepada kami tidak hanya ucapan syukur dalam bentuk kata-kata atau pujian, tapi ucapan syukur yang terwujud konkret melalui persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dilancarkan, sebagai wujud syukur karena kasih-Mu, karena karya-Mu dalam diri kami, hidup kami, keluarga, dan juga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan syukur yang dibawa umat-Mu setiap awal bulan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur, sebagai wujud pengakuan iman, segala berkat datang daripada-Mu. Bukan karena kepandaian kami, kekuatan kami meraih rezeki, semua karena berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Engkaulah yang memberi kesehatan.
Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kerukunan, kesatuan, dan itu semua kami syukuri dengan membawa persembahan pada Tuhan seperti yang Kau perintahkan kepada Musa bagi umat Israel. Ajar kami meneladaninya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa. Menara doa sebentar malam. Umatmu berkumpul berhimpun. Membangun menara berdoa. Menaikkan pujian penyembahan. Dan belajar kebenaran firman-Mu. Dimuridkan untuk makin hari semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang jadi saluran berkat. Dan semua yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.